Halo semua. Halo. Nah, kita sekarang ada di mana? Museum Sumpah Pemuda. Kita belum sebutin kelompok satu. Kita perkenalan dulu nggak sih kira-kira? Boleh. Kita Dari mulai- satu lah. Ya. Dari satu. Oke, kita mulai dari absen 1. Absen 1. Antonio. Oke, absen 2. Absen 2 saya, Arthur. Absen 3. Siapa absen 3? Saya Aurel. Oh, Aurel. Ini absen 4 nih, absen 4. Absen Siapa 5. namanya? Siapa Siapa? namanya? Erik. Absen 5, absen 5. Absen 5, Cindy. Indi. Enam. Absen 6. 6 yang betul ya. Oh, iya. Oh, oke. 7. Oh, Derek. Derek. Saya Derek. 8. Dewa. Oke. Terakhir. Dilan. Oh, Dilan. Oke. Krisis Oh, iya, identitas Bar. gitu. Kita ini dari kelompok mana, guys? Kelompok berapa kita? Kelompok A. Udah. Ya, kelompok A. Dari dua pasti Pak ya ada. Nah, Rick, kan sekarang kita di Museum Sumpah Pemuda ya sekarang. Nah, selain Museum Sumpah Pemuda, kita pengen kemana lagi sih, Rick? Jadi pertama kita kan nyampe di Sumpah Pemuda nih. Setelah itu kita ke Imeri yang di Salemba. Setelah itu baru kita ke Monas. Ada 3 lokasi ya yang bakal kita kunjungi ya. Menarik. Nah, karena kita udah sampai di museum pertama nih, Museum Sumpah Pemuda. Tujuan kita datang ke sini tuh buat apa ya? Oh, tentu saja. Pada umumnya kalau kita ke museum itu kita melihat dan mencari sejarah singkat dari museum itu sendiri. Apa yang terjadi peristiwa di sebelumnya. Kemudian kita juga ingin mengetahui fakta-fakta menarik yang terjadi di sana. Banyak ya yang harus kita lihat ya. Nah, di vlog ini kita akan melihat apa yang dijelaskan oleh Erik. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke Museum Sumpah Pemuda ya. Nah, di aula pertama di tempat kita masuk ini terdapat sejarah gedung Museum Sumpah Pemuda. Setelah kita mengetahui sejarah gedung Museum Sumpah Pemuda ini, kita juga harus mengetahui nih timeline sejarah terbentuknya NKRI. Di sini dari tahun 1908, 25, 30, 44, 59. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah salah satu ruangan yang terdapat pada Museum Sumpah Pemuda. Pada ruangan ini terdapat berbagai jenis koleksi yang ada sejak zaman dahulu dan ditaruh di sini. Bisa lihat ada berbagai macam, salah satunya yang menarik ini ya, bisa lihat. Oke guys, kita udah selesai di Museum Sumpah Pemuda ya, Rel ya? Iya. Selanjutnya kita akan ke museum apa, Rel? Imeri. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita naik busnya aja ya. Let's go. Halo, guys. Halo. Di mana nih sekarang? Imeri. Wih. Jadi, di sini ada salah satu ruangan yang terletak pada Imeri. Pada bagian ruangan ini dijelaskan beberapa bagian mulai dari kehidupan manusia dari masih dalam keadaan sperma ovum sebelum terbentuk jadi zigot sehingga pada saat lanjut usia. Oke, sekarang kita ada mau masuk ke ruang spesimen ya tadi ya. Di ruang spesimen ini kan kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangannya. Ya, untuk memvideokan, bukan masuk ke ruangannya. Ya, nggak boleh divideoin. Jadi kita hanya video pembukaan aja kalau kita ada di ruang spesimen gitu. Nah, nanti Berarti kita mau masuk ke situ. yes, benar. Dilihat di situ ada tulisnya itu tidak boleh melakukan. Betul, Dewa? Betul sekali, benar. Jadi kita akan masuk ke ruang spesimen. Let's go. Fun fact nih guys, jadi ruangan spesimennya itu udah kurang lebih 100 tahunan. Jadi bayanglah berapa lama udah di sini. Setelah kita masuk ke ruangan spesimen, mari kita masuk ke bagian yang
agak menarik sepertinya. Itu bagian sejarah dari IMERI. Setelah kita melihat sejarah dari IMERI ini, kita akhirnya masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu. Yaitu apa itu? Tentu saja bagian makan siang. Makan siang gratis ya? Iya. Makan apa, Rik? Makan siang McD. Nah, ntar kita makannya itu rencananya di Monas ya. Kayaknya nggak jadi. Kayaknya sih rencananya seperti itu, namun kayaknya sih nggak jadi. Imagine kita makannya di IMERI sini. Halo guys, kita sudah selesai makan McD. Rasanya gimana, Wak? Enak lah, walau nggak terlalu kenyang sih gua. Ya udahlah, kita harusnya bersyukur ya, Wak. Iya, Ya. bersyukur lah. Udah, kita sekarang akan pergi ke Monas ya. Jadi tunggu aja. Halo, udah di mana nih sekarang? Kita ada di Monas. Parkirannya sih. Ya di parkiran Monasnya ya, lebih tepat ya. Sekarang orang Jakarta tuh Enggak. Parah, kita mau ke Monas. Oke. Iya, monyet. Mana monyet? Itu monyet. Oh, Halo guys, sekarang kita sudah berada di dalam Monasnya itu sendiri. Ya benar, silakan lihat. Jadi kita bisa melihat di Monas, kita bisa melihat banyak sekali sejarah yang ada di dunia ini, mulai dari manusia purba, terus perkembangannya hingga sampai zaman sekarang. Kita lihat ya. Ya, kita lihat-lihat deh. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu peristiwa sejarah yang ditampilkan di Monas ya. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini adalah peristiwa Sultan Hasanuddin yang membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Namun, hal ini ditentang oleh Belanda karena Belanda pada saat itu ingin memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia juga. Jadi, pada peristiwa ini, Sultan Hasanuddin beserta pasukannya memimpin pertarungan dengan Belanda. Arthur gimana Arthur? ya sih hari ini sih memang. Iya sih hari ini sih memang. Sebenarnya menurut aku seru ya. Cuma mungkin karena pindah-pindah tempat kali ya. Jadi kalau menurut aku nih kalau misalnya orangnya yang jarang keluar gitu ya, yang jarang jalan-jalan, ya itu pasti berasa tuh pegel tuh. Oh. Kalau dia udah sering jalan-jalan, itu biasa aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau dia jarang jalan-jalan tuh pasti berasa tuh pegel banget tuh. Nah apalagi kita dari tadi kena panas, dingin. Wah itu hati-hati sih kalau yang gampang masuk angin tuh. Siap-siap besok. Dari antara ketiga tempat yang kita kunjungi, yang paling fun gimana menurut Arthur? Yang paling fun Monas sih. Soalnya kita kan masuknya itu harus keliling-keliling ya, keliling warung, keliling setengah lapangan. Itu bahkan tadi bakso saja sudah ada yang tergoda loh tadi loh. Iya. Ada yang tergoda sama bakso. Baru datang tapi udah tergoda bakso ya? Iya loh. Matanya udah mulai sulit gitu ke makanan. Iya. Untuk Halo guys, jadi ini sudah di ujung acara ya, sudah siang hari menunjukkan siang hari, sudah terik, artinya waktunya kita pulang. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah kita sudah mengunjungi 3 tempat yang sudah berbeda dan ketiga tempat tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Kalau Museum Sumpah Pemuda membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia serta perjuangan para pejuang pemuda ya. Kemudian di IMERI kita melihat ada banyaknya organ dan apalagi Bang? Dan sejarah FKUI serta berhubungan dengan kesehatan yang ada pada saat awal kemerdekaan. Setelah itu kita akhirnya ke Monas. Monas ini merupakan salah satu tempat yang cukup unik dan terletak di Jakarta Pusat, dan ini cukup unik ya, tempatnya cukup unik karena bisa dilihat itu tinggi sekali dan di atasnya ada emas. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Apa kesan dan pesannya teman-teman? Panas. Capek. Tidur. Panas. Tapi apa guys? Seru ya hari ini. Seru. Oke, ada yang mau disampaikan?
Nggak ada sih kayaknya. Nggak sih, perlu udah cukup ya. Udah simpulan tadi. Kalau ke Monas Jangan siang-siang kalau ke Monas kata Dewa dan nggak kesan. aji. Apa Erik pesan dan kesannya Erik? Kesan dan kesannya sama seperti apa yang disebutkan Dewa. Oke. Kalau Aurel mau ngomong apa nggak Aurel? Kalau ke Monas jangan siang-siang juga. Oke. Mungkin itu aja sekian yang bisa dapat kami sampaikan ya. Oke, bye-bye. Sudah sampai ya di sekolah lagi ya. Sudah balik ke sekolah. Iya. Oke, jadi mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pesan dan kesan terakhir sebelum kami mengakhiri video ini? Sangat Capek. bermanfaat. Capek. Panas, keringetan. Oke. Lapar. Udah ya itu aja ya. Dadah.